warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya belajar setelah ini. Siap. Baik. Baik, jika Anda semua sudah siap belajar hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya berdoa dulu. Siapa ketua? Saya Pak. Boleh, silakan pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa sudah selesai. Sekarang Bapak cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini hari Senin. Kelas 7 kan? Ya Pak. 7A. Kelas inti. Siapa yang tidak hadir? Saputra Pak. Saputra. Iya. Apa? Tadi kita beri saya dia demam Pak. Demam. Ada lagi? Siti Pak. Siti. Kenapa Siti? Sakit Pak, tadi bapaknya kirim surat. Oh, berarti 2 orang saja. Ada lagi? Enggak Pak, cuma 2 orang. Nah, kehadiran sudah Bapak cek. Yang tidak hadir 2 orang. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, kita sudah bahas apa di materi sebelumnya? Minggu sebelumnya. Teks deskripsi Pak. Nah, teks deskripsi itu adalah materi yang sangat bagus dipelajari oleh kelas kita dan kelas lain juga ya. Oke Pak. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa itu teks deskripsi? Saya Pak. Boleh, silakan Pak. Deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu, yang menceritakan tentang sesuatu Pak. Baik, terima kasih Pak. Selain Pak ada lagi siapa yang ingin memberikan pengertian teks deskripsi atau contoh-contohnya? Siapa bisa? Siapa? Oke Pak. Saya mau tambahin yang apa yang Pak bilang tadi Pak. Teks deskripsi itu adalah teks yang menerangkan suatu objek secara rinci Pak. Misalnya tentang suatu makanan atau suatu tempat wisata Pak, secara rinci mulai dari tempat, suasana, latarnya Pak, itu Pak. Berarti mendeskripsikan ya. Iya, mendeskripsikan Pak. Baik, beri tepuk tangan semua. Nah, setelah mempelajari teks deskripsi minggu sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, sebelum memasuki apa pengertian teks prosedur, di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa pertanyaan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anda semua pernah menjelaskan langkah-langkah tentang melakukan sesuatu hal? Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda dalam menjelaskan langkah-langkah tersebut? Siapa bisa menjelaskan? Dari Bapak ini, Farid, coba. Pertanyaan kedua Pak. Boleh. Pertama boleh, kedua boleh. Sebelum kita menjelaskan materi. Yang pertama pernah Pak. Terus pertanyaan kedua dijelaskan mulai dari langkah pertama hingga seterusnya Pak. Langkah pertama sampai seterusnya. Harus berurutan. Ya. Dari langkah pertama hingga akhir. Misalnya tentang membuat apa yang perlu dilakukan. Buat kopi Pak. Buat kopi. Mulai Yang pertama dengan menyediakan bahan-bahannya Pak. Kemudian menuangkan kopi, cangkir, dan beberapa gula.
Ya dulu. Setelah itu siap. Cek. Nah, baik. Beri tepuk tangan untuk Farid. Ada lagi dari Anda semua yang ingin memberikan tentang menjelaskan langkah-langkah? Tidak. Baik. Berarti kalian Ananda sudah pernah melakukan cara membuat kopi seperti Farid tadi, menjelaskan langkah-langkah pertama apa yang harus dilakukan. Nah, ini pertanyaan ini termasuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu atau cara menyiapkan sesuatu. Baik, dapat dipahami ya? Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya akan kita pelajari hari ini adalah, mari coba baca yang pertama apa? Memahami isi teks prosedur. Ya, Dia mengidentifikasi prosedur teks hingga menyimpulkan isi teks prosedur. 4. Mengenali tujuan teks prosedur dan mengenali kebahasaan dalam teks prosedur. baik, terima kasih Farid. Yang di belakang nampak? Nampak? Baik, bagus. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apakah ada dari Ananda yang ingin ditanyakan? Belum, baik. Apa lanjutkan ya? Ini perlu ini. Oke. Nah, setelah tujuan pembelajaran teks prosedur kita diskusi bersama, selanjutnya ada. Nah, baik Ananda, setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran, nah kita di sini ada juga capaian pembelajaran terkait dengan teks prosedur yang akan kita pelajari. Nah, di sini Bapak harapkan kepada Ananda sekalian mampu untuk memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teknologi prosedur pada teks visual atau audiovisual untuk menemukan makna tersirat dan tersurat. Nah, yang kedua, peserta didik dapat untuk menyampaikan ide, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul dan pemecahan masalah. Misalnya seperti Farid tadi mengajukan untuk menjelaskan bahwa Farid pernah melakukan langkah-langkah yang termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah penyajian atau pembuatan produk. Nah, bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya setelah ini setelah ini Bapak akan membagi kelompok agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nanti yang angka yang sama berarti satu kelompok ya. Misalnya angka 1 dengan 1 berarti itu satu kelompok. Angka 2 dengan 2 itu satu kelompok. Baik, mulai dari Farid itu 1. 1. 1 2 ya. 2. Pak. Baik, terima kasih ya. Baik, sekarang silakan duduk secara berkelompok. Sudah, kalian bertiga aja. Maju. Kelompok A. Ini bentar. Bapak menyampaikan tugas dulu kan? Tugas bentar. Ini setelah pembagian beberapa kelompok. Enggak, saksikan dulu. Oh, saksikan. Video. Oh, baik. Ya, habis ini berarti sudah 2 kelompok ya bergerak. Baik. Tugas sekarang adalah Bapak akan memberikan analisis video. Nanti tugas Anda sekalian menganalisis
kemana atau unsur apa saja yang terdapat dalam teks prosedur. Gunanya untuk agar kita bisa memahami lebih detail terkait dengan teks prosedur. Nah, Bapak sudah menyiapkan beberapa video ya, ada 3 video. Ya. Ya. Baik, kita saksikan sama-sama video yang pertama. Video pertama tentang cara memilih semangka yang ada gambar apa ini? Apa? Baik, Ananda setelah kita membagi kelompoknya sudah ada. Sekarang tugas Ananda adalah menyaksikan beberapa video yang akan ditampilkan di depan, karena nanti akan dibagikan ke KTD untuk mengerjakan. Baik, Pak. Atau Oke, mulai ya. Video pertama adalah tentang cara memilih semangka yang matang dan manis. Baik, silakan masuk. Tentang cara memilih semangka yang matang dan manis. Mari sama-sama kita saksikan. Yang di belakang misalkan Delapan cara memilih semangka yang manis. Bapak nanti ada ya. Ya. Satu, pilih semangka yang ada bagian berwarna kuning seperti ini. Ingat ya, warna kuning, jangan orange atau putih. Kenapa? Karena bagian kuning seperti ini menunjukkan semangka matang di atas tanah. 2. Tanda jari coklat di kulit semangka. Kalau kamu menemukan semangka bertanda jari coklat seperti ini, jangan ditaruh lagi ya, karena justru tanda seperti ini menunjukkan bahwa semangka ini manis. Bukan manis dengan tanda bulat ya. Kenapa? Karena tanda jari coklat pada kulit semangka berasal dari penyerbukan lembang pada semangka. Semakin banyak penyerbukan di semangka, maka semakin manis semangkanya ya guys. 3. Amati bentuk semangka. Umumnya, semangka mempunyai 2 bentuk, yaitu bulat dan lonjong. Kamu pilih yang bulat ya. Kenapa? Karena yang bulat seperti ini mempunyai rasa yang lebih manis dari yang lonjong, meskipun semangka lonjong mempunyai kadar air lebih banyak ya guys. 4. Tangkai kering tanda semangka sudah matang. Kenapa? Karena kalau tangkainya masih berwarna hijau atau sulit dicabut, semangka itu terlalu cepat dipanen, sehingga tidak matang saat berada di pohonnya ya guys. 5. Hindari semangka dengan bercak putih. Nah, kalau tadi semangka dengan bercak warna kuning itu manis, lain hal dengan bercak berwarna putih seperti ini. Semangka dengan bercak berwarna putih seperti ini menunjukkan semangka ini tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup saat ditanam. Jadi, semangka ini tidak matang dengan sempurna. 6. Tepuk-tepuk buah semangka. Bisa juga dengan cara ditepuk-tepuk dan dekatkan telinga ya. Kalau bunyinya tidak terlalu nyaring, itu pertanda kadar airnya banyak dan sudah matang ya. Lain hal kalau bunyinya nyaring dan agak getar saat ditepuk, itu pertanda semangka masih terlalu muda. Nah, kalau saat menepuk kamu dengan suara puk-puk cukup keras, itu pertanda semangka terlalu matang, sehingga manisnya berkurang. 7. Pilih semangka dengan garis hijau tua. Kalau tadi kita lihat dari puncak kuning, nah
garis-garis berwarna hijau tua seperti ini menunjukkan daging semangka berwarna merah cerah yang matang dan manis. 8. Ukuran besar atau kecil tidak menjamin rasa manis. Nah, jangan terjebak dengan ukurannya ya guys. Semangka besar itu tidak menjamin matang dan manis ya. Begitu pula dengan semangka kecil, tidak menjamin juga kalau itu belum matang ya. Nah, inilah sesuai poin-poin di atas tadi, bukan berdasarkan ukurannya ya. Cari kasir yang Baik, tepuk tangan dulu. Itu video yang pertama. Jadi kita ada 3 video ya. Ya Pak. Video yang kedua sekarang kita melihat tentang langkah-langkah membuat bolu pisang kukus. bikin bolu pisang takaran sendok, tinggal aduk-aduk aja, dijamin anti kangen. Oke, kita siapkan buah pisang yang udah mateng ya. Nah ini kita kupas, aku pakai pisang raja ya. Oke, kemudian kita haluskan, tapi jangan terlalu halus, menggunakan garpu ya. Masukkan 2 butir telur dan gula, kita aduk hingga gulanya larut. Kemudian masukkan vanili, garam dan soda kue ya, kita aduk kembali. Oke, kemudian kita masukkan pisang yang tadi ya. Kemudian masukkan tepung terigu, kita ayak ya. Nah, kita campur, kemudian masukkan 10 sendok makan minyak goreng. Kita aduk kembali ya. Oke. Nah, untuk loyangnya kita olesi dengan minyak, boleh juga pakai tepung ya. Nah, jangan lupa dihentak-hentak, kemudian kita kukus hingga matang. Jangan lupa ditutup ya. Wah, hasilnya mantap banget. Bikin bolu pisang takaran sendok, tinggal aduk-aduk aja, dijamin anti kangen. Oke, kita siapkan. Ketiga. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga ini tentang peralatan. Nah, sebelum kita lanjut video yang ketiga, video ketiga ini berisi tentang cara mengikat gigi yang benar. Sudahkah Anda sekalian? Sudahkah Anda di sini sudah menerapkan langkah-langkah cara mengikat? Sudahkah Anda menyiapkan bagaimana langkah-langkah dalam mengikat gigi secara benar? Sudah atau belum? Sudah kayaknya Pak. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Berarti masih Ragu Pak. ragu ya. Berarti kita dapat ambil kesimpulan masih ramai yang belum. Jadi kita akan menyaksikan video ini. Baik Pak. Baik Pak. Selamat menyaksikan. Tahukah Sobat Joy, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, menyikat gigi dengan rutin saja tidak cukup. Cara menyikat gigi juga harus benar, karena jika tidak, gigi dan gusi dapat mengalami masalah. Menyikat gigi merupakan rutinitas yang dilakukan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Tidak hanya membuat gigi bersih dan menghilangkan bau mulut, menyikat gigi dengan cara yang benar juga dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit gusi, mencegah kerusakan gigi, dan mengurangi risiko terkena gigi sensitif. Lalu, bagaimana sih cara menyikat gigi yang tepat? Pertama-tama, pilih sikat gigi dengan bulu sikat yang halus dengan ukuran kepala sikat yang sesuai dengan ukuran roda kulit. Kemudian, basahi sikat gigi dan beri pasta gigi berfluoride secukupnya. Kemudian, posisikan sikat gigi miring membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan gigi. Seperti ini. Sikat gigi depan, arahnya vertikal ya Sobat Joy, satu arah dari gusi ke gigi. Dari gusi ke gigi, gusi ke gigi, gusi ke gigi. Untuk gigi belakang, gerakannya melingkar perlahan ke seluruh gigi. Gerakan lingkar untuk gigi belakang. Semuanya ya Sobat Joy. Ini sisi satunya. Kemudian untuk bagian dalam, gerakannya adalah gerakan maju mundur perlahan-lahan seperti ini.
Jangan lupa bagian dalam yang segitiga ya. Gerakannya atas ke bawah. Lakukan gerakan yang sama untuk gigi yang bawah ya Sobat Joy. Di depan dari arah gigi ke gigi satu arah. Kemudian di belakang gerakan mutar, sisi satunya mutar, bagian dalam maju mundur tahan. Apabila sudah selesai, Sobat Joy boleh menggunakan dengan gigi atau dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi. Setelah itu Sobat Joy bisa kumur-kumur secukupnya dan sikap ini sudah selesai. Tips untuk Sobat Joy, hindari cara menyikat gigi yang seperti ini. Terlalu keras gerakan digeser kanan kiri karena hal tersebut dapat merusak gusi dan lapisan gigi Sobat Joy. Sobat Joy juga jangan buru-buru sikat giginya. Durasi sikat gigi yang optimal adalah selama 2 menit. Jangan lupa lakukan pemeriksaan gigi dan mulut ke dokter gigi berkala minimal 6 bulan sekali ya Sobat Joy. Nah, itu tadi cara menyikat gigi yang benar ya Sobat Joy. Semoga bisa memotivasi Sobat Joy untuk tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut. Like video ini kalau kalian suka, share jika bermanfaat, dan sampai bertemu lagi ya di konten tutorial lainnya. Baik, terima kasih. Video yang sangat bermanfaat. Nah, setelah kita menyaksikan 3 video ini, barulah kita dapat memahami yang dimaksud dengan teks prosedur. Pas sekali. Nah, setelah menyaksikan video tadi, berarti kalau video itu langkah-langkah ada tiga video. Yang pertama tentang cara menulis mangga, yang kedua tentang langkah-langkah membuat kue bolu pisang. Yang ketiga tentang video tentang langkah-langkah mendidik gigi yang baik dan benar. Baik, itu adalah langkah-langkah. Nah, terkait dengan teks prosedur, kita sudah bisa memahami bahwa teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah seperti video yang sama-sama telah kita saksikan. Berarti sudah paham ya? Sudah paham. Nah, kita lanjutkan. Nah, selain itu ada juga beberapa jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana seperti hanya berisi teks prosedur sederhana seperti hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya kita sering di rumah kan cara ya bagus. Itu teks prosedur sederhana. Yang kedua ada yang kompleks. Ini yang berada yang sedikit memakan waktu untuk kita bisa menyelesaikan. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah seperti video yang telah ya itu termasuk jenis apa? Jenis teks prosedur kompleks. Ya, tepat sekali. Berarti sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya ada protokol. Protokol ini adalah langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Nah, sepertinya teks prosedur protokol ini sudah kita pahami. Seperti Farid di awal tadi menyiapkan kopi. Si Farid tidak perlu untuk misalnya tidak perlu memulai dari langkah yang tersusun. Dia misalnya bisa mulai dulu dari menuang kopi yang pertama, itu dia bisa menyalakan kompor. Intinya tidak berurutan, tapi tujuannya tetap sama agar kita bisa minum kopi. Pas sekali. Nah, selanjutnya ya ciri-ciri tentang teks prosedur. Siapa bisa baca? Saya mau Pak. Oke, silakan Mbak. Menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif,
Terdapat panduan yang harus dilakukan, menggunakan kata hubung. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ciri-ciri ini sudah kita pahami dengan melihat video tadi. Di situ ada di situ apakah menggunakan kalimat perintah? Ya. Contohnya apa? Tuangkan, pilihlah, nyalakan. Sikatlah. Yang kedua ada kata kerja aktif. Contohnya seperti tuangkan. Ya. Kata kerja aktif melakukan. Kata kerja aktif Potonglah. potonglah. Pokoknya yang menggunakan kerjaan. Bapak rasa ini udah dipahami ya? Sudah. Baik. Nah, setelah ini kita pahami semua, selanjutnya kelompok tadi masih aman? Aman, Pak. Alhamdulillah. Nah, inilah masuk ke dalam tugas kelompok. Video tadi masih ingat kan? Masih. Baik. Ini kelompok pertama ya. Ya. Akan dikerjakan oleh kepentingan Farid rekan gabung. Ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Baik. Silakan dianalisis terlebih dahulu ya, berdasarkan video yang telah sama-sama kita saksikan. Ini berapa menit? 5 menit ya. Ini Bapak berikan waktu 5 menit siap? Ya, Pak. Ya. Baik. Akan dikerjakan ya. Kelompok pertama ini ada kendala? Alhamdulillah aman. Baik. Ya, dapat beri? Ya, boleh. Ini kamu kerjakan terlebih dahulu. Ini kan 3 video tadi. Kamu analisis. Ini apa pertanyaannya? Pertanyaannya jelaskan berarti perbedaan ya. Kemudian kedua perbedaan. Ya. Ketiga video tersebut merupakan bentuk prosedur lain apa saja yang Berarti Farid dan kawan-kawan harus bisa menganalisis perbedaan dari 3 video tersebut. Bisa dipahami, Pak? Apa? Silakan dekat lagi, jangan terlalu jauh. Kelompok 2 ada kendala. Kenapa kendalanya? Oh itu, ya itu seperti video yang pertama tadi kita telah saksikan. Misalnya kalian kerjakan dulu apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur, lalu ciri-cirinya, dan setelah itu kalian analisis. Baik, bisa dipahami? Bisa. Jika ada pertanyaan silakan diajukan ya. Jangan malu-malu. Baik, sisa waktu kita 2 menit lagi ya.
Kelompok 1 sudah siap? Sedikit lagi Pak. Sekali lagi Pak. Jadi, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Baik, kita tunggu kelompok 1 ya, biar bisa masuk presentasi secara bersama-sama. Sudah selesai Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, berarti 3 kelompok sudah selesai ya. Ya. Kelompok mana yang akan maju duluan untuk presentasi? Kelompok 1. Baik, perwakilannya akan maju untuk presentasi ya. Boleh Pak. Pak. Baik. Mana? Oke, silakan. Mohon teman-teman yang lain menyimak kawan yang di depan ya, agar Ananda semua mengerti tentang pembelajaran teks prosedur hari ini. Baik, Dipa dan Farid silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Baik, langsung saya jawab pertanyaan yang pertama. Apa isi dari masing-masing video tersebut? Jawaban dari kami, video pertama berisi tentang cara atau langkah-langkah untuk memilih buah semangka yang sudah matang dan memiliki rasa yang manis. Video kedua berisi tentang cara atau langkah-langkah untuk membuat bolu pisang kukus. Dan video ketiga berisi tentang cara atau langkah-langkah untuk mengikat bibit dengan baik dan benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja perbedaan dari masing-masing video tersebut? Jawaban dari kami, meskipun ketiganya adalah teks prosedur, perbedaan utama terletak pada jenis tutorial yang disajikan. Video cara membuat bolu pisang kukus termasuk jenis tutorial cara membuat sesuatu, karena berisi resep untuk menghasilkan makanan. Kemudian video cara memilih semangka dan cara mengisap gigi termasuk jenis tutorial melakukan sesuatu aktivitas karena berisi tips, panduan atau arahan untuk melakukan sebuah kegiatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Dipa Ananda. Silakan. Mohon teman-teman di belakang jangan ribut ya. Ananda kita lagi presentasi di depan. Oke. Baik, soalan selanjutnya. Ketiga video tersebut merupakan bentuk prosedur. Menurut kalian apa saja ciri teks prosedur itu? Nah, ciri-ciri teks prosedur ada 5, yaitu berisi langkah-langkah yang ditulis secara urut dan jelas, menggunakan kalimat perintah seperti ambilkan, buanglah, atau bukalah, menggunakan kalimat saran yang ditandai dengan kata seperti sebaiknya atau seharusnya. Terkadang terdapat kalimat larangan yang menggunakan kata jangan atau dilarang, menggunakan konjungsi urutan atau kata hubung yang menjelaskan urutan. Contohnya pertama, lalu, kemudian, dan selanjutnya. Kemudian soalnya berdasarkan pengamatan kalian apa saja fungsi dari teks prosedur. Nah, fungsi dari teks prosedur itu menginformasikan seseorang untuk mengetahui langkah-langkah yang benar dan dalam melakukan sesuatu, mendorong kreativitas pembaca untuk menghasilkan sesuatu dan menghindari kesalahan yang bisa terjadi dalam suatu aktivitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada Farid. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi kami. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil jawaban dengan sangat baik. Nah, terima kasih kelompok 1, silakan duduk tempat kembali. Baik, kelompok 2 silakan maju. Baik, sudah siap. Terima kasih kelompok 2. Kita akan lanjutkan. Bisa berapa kelompok lagi? Satu. Satu Pak. Satu atau 2? Satu. Baik, untuk 1 kelompok lagi kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika kita tidak sempat di pertemuan selanjutnya, nanti tugas yang sudah dianalisis tadi mohon diantarkan ke kelas atau ruang, mohon diantarkan ke kantor Bapak ya, di meja, diletakkan saja di meja Bapak Muzakir. Baik Pak. Nah, terima kasih bagi Ananda
yang telah presentasi hari ini. Bapak harap presentasi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang baru pada kita semua tentang Teks prosedur. Baik. Nah, sedikit lagi dari hasil presentasi tadi. Nah, apakah teks prosedur bisa kita golongkan sebagai teks yang berisi tutorial? Ya. Mengapa? Silakan Farid. Isi utama dari teks prosedur itu langkah-langkah yang mengajarkan pembaca atau penonton. Baik, terima kasih. Yang lain, Ananda? Sama Pak. Sama. Sama. Baik. Berarti kita dapat menggolongkan teks prosedur sebagai teks yang berisi tutorial. Nah, video telah kita saksikan, tugas sudah dipresentasikan. Ada satu pertanyaan terakhir. Masih ingat tentang ketiga video tadi? Masih. Nah, dari ketiga video tadi, silakan Ananda sebutkan video mana yang terdapat penjelasannya lebih lengkap, tutorial teks prosedurnya lebih lengkap. Video mana? Video pembuatan Webolu atau tentang video langkah-langkah memilih semangka yang matang, atau video yang terakhir cara mendekat di mana? Webolu Pak. Webolu. Nah, bagus. Menurut kelompok 2 sikat tinggi. Ya, baik. Nah, setelah ini semoga kita dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Amin. Amin. Sebelum kita tutup, siapa yang di belakangnya? Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan Leonardo. Baik. Baik. Berarti bisa kita sama-sama simpulkan bahwa hari ini kita telah mempelajari Teks prosedur. teks prosedur. Yang mudah kita ingat bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi Langkah-langkah. ya tentang langkah-langkah, misalnya membuat Webolu, cara melihat atau langkah-langkah meningkat gigi yang benar. Itu semua termasuk ke dalam Teks prosedur. teks Prosedur. ya, bagus sekalian anda sekalian. Nah, selanjutnya kita telah memahami bahwa materi kita hari ini tentang teks prosedur. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, adakah pertanyaan dari Anda? Baik, terima kasih Pak telah menyalakan lampu hari ini dengan penelitian ya. Oke. Baik. Terima kasih Farid telah menyalakan lampu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini terkait tentang teks prosedur kita cukupkan, dan kita akan melanjutkan minggu depan untuk masih terkait teks prosedur, tapi kita akan menggali atau mempelajari lebih lanjut tentang teks prosedur. Nah, kita akhiri, Bapak ada sedikit pesan untuk Ananda sekalian bahwa apapun yang menjadi cita-cita Ananda itu harus dicapai. Ya, meskipun memang tidak mudah kita mencapai cita-cita tersebut. Kita harus sakit dulu, harus kadang-kadang harus rela harus rela jadi orang. Habis itu harus rela kita terima dibully, misalnya di kelas. Habis itu harus rela, pokoknya banyak terjadi hal. Contohnya simple, seperti kita melihat buah mangga sebelum masak. Kan dia mengalami itu dari proses awal, bijinya, habis itu proses sebelum matang. Kan asam dia, asam kadang ada yang pahit kan. Nah, untuk mencapai hasil yang manis
maka mangga tersebut membutuhkan proses yang sangat lama. Begitu juga dengan ananda sekalian. Bapak harap apapun yang dicita-citakan, meskipun mengalami banyak masalah, pelan-pelan saja kita selesaikan. Kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh sukses bahwa mereka tidak sukses hanya dengan satu hari, tapi mereka harus mengorbankan waktu mereka, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Mereka harus rela berkorban agar mereka bisa mencapai tangga yang lebih tinggi. Kita harus mampu melewati tangganya. Beda cerita dengan orang yang emang orang tuanya sukses, sehingga dalam membiayakan sekolah anaknya, udah nih duit, udah nih, kamu tidak usah khawatir, bapak yang tanggung. Kan itu kita bisa lihat. Iya, Pak. Tapi bapak rasa mungkin di kelas ini tidak semuanya begitu. Ada juga yang harus berjuang nih, aku harus cita-citaku harus tercapai, tapi dalam hal yang positif, yang sampai kita merenggut nyawa orang lain demi mencapai tujuan kita. Nah, begitu juga dalam memahami teks prosedur ini. Oke, kita tidak memahami hari ini, mungkin besok setelah penjelasan kedua, ketiga, keempat akan bisa kita pahami. Nah, Bapak pernah mendengar sebuah kata-kata, jika kamu gagal satu kali, maka kamu bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Bahkan jika kamu gagal 1000 kali, kamu harus mampu bangkit 2000 kali. Nah, intinya ini memotivasi kita semua untuk mencapai cita-cita. Jangan lupa untuk selalu berdoa, sholat 5 waktu jangan tinggal, dan baik-baik kepada teman-teman, menjaga sikapnya, dan juga terhadap saudara maupun orang tua. Baik, Bapak akhiri. Semoga pesan ini dapat membawa kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Ya Allah. Amin. Waktu kita hampir habis. Silakan kedua tutup dengan membaca doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, dengan berakhirnya doa tersebut, telah sama-sama kita panjatkan. Sekian pembelajaran hari ini dengan Bapak Muzakir. Kurang lebih jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan perilaku di dalam Bapak mengajar tadi, mohon dimaafkan karena kita manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Baik, terima kasih. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang belum kelompok yang belum siap, saya tekan ke Bapak ya.